Panggung live show semifinals America's Got Talent sudah mau memasuki minggu keempat. Di minggu keempat akan tampil kembali 11 qualifier yang akan memperebutkan 2 tiket untuk dapat melaju ke babak final. Uniknya guys, dari 11 qualifier yang akan tampil di minggu keempat ini, siapa yang akan lolos ke final dapat dianalisa dan diprediksi dengan memetakan kekuatan para qualifier berdasarkan fakta yang ada. Fakta unik pada live show semifinals AGT minggu keempat ini antara lain: 1. Ada 5 singers dalam satu panggung. Dari klasifikasi singers, ada 2 nama yang admin jagokan, yaitu Roland Abante dari Filipina dan Freedom Singers dari Los Angeles, Amerika Serikat. Keduanya admin jagokan karena selain keduanya memiliki bakat yang lumayan mumpuni dalam olah vokal, keduanya juga memiliki story life yang dapat dijual dan dapat mendatangkan rasa empati dan simpatik dari para pemvote. I'm Roland Abante. I am from Philippines. Roland Abante seorang nelayan dan tukang ojek yang kehidupan kesehariannya lumayan memprihatinkan. Kisah sedihnya ini lumayan mengiris hati para juri dan seluruh audiens pada saat audisi, sehingga Heidi Klum bela-belain naik ke panggung untuk berikan big hug atau pelukan hangat kepada Roland Abante. Freedom Singers merupakan kelompok paduan suara dari para tunawisma di kota Los Angeles. Orang-orang jalanan yang tidak memiliki rumah dan yang harus berjuang dengan keras menjalani kehidupan. Kisah dan penampilan mereka yang mengharu biru saat audition merupakan kekuatan besar bagi mereka untuk meraup rasa simpatik para pemirsa Amerika untuk memilih mereka. Some who have lost folks that are houseless. Excuse me. And so when we see someone on the street, I want to encourage you not to look the other way. 3 penyanyi lainnya berasal dari Amerika Serikat, yaitu Kelly Frey, The Corney Jackson, dan Puppet Simon. Sebenarnya kalau dari sisi kualitas, admin menjagokan Kelly Frey si Ratu Rodeo. Sebenarnya dia sangat layak untuk dipilih. Hanya saja karena Freedom Singers memiliki story life yang sangat kuat, maka 3 singers lainnya akan butuh usaha kuat untuk dapat dipilih dan lolos ke final. Fakta kedua, ada 5 qualifier yang berasal dari luar Amerika Serikat. Ada pesulap Ana de Guzman dari Australia, ada singers Roland Abante dari Filipina, ada Shadow Ace dari Filipina yang menurut admin akan sangat berat untuk melangkah ke babak final karena ada Roland Abante yang akan menjadi saingannya. Maksudnya guys, itu suara pendukung dari Filipina akan pecah. Selanjutnya ada pedancer cilik Maria Andrea dari Meksiko, dan terakhir ada kelompok dancer Chibi Unity dari Jepang. Menurut analisa admin, kandidat yang lolos ke final dari klasifikasi wakil dari luar Amerika Serikat akan diwakili oleh Roland Abante dan Chibi Unity. Mengenai Chibi Unity ini, sebelumnya pernah admin ulas secara khusus di channel ini. Link ada di atas.
CB Unity ini merupakan peraih Golden Buzzer terakhir di musim AZT tahun ini, diberikan oleh seluruh judges dan host. Dan jika kualitas mereka bisa dipertahankan, apalagi kalau lebih ditingkatkan lagi di panggung semifinals ini, maka dipastikan mereka akan lolos ke final. Dan kuda hitam dari yang berasal dari luar Amerika Serikat ini adalah pedancer Maria Andrea yang merupakan Hispanik. Dan menurut data sensus 2022, populasi keturunan Amerika Hispanik mencapai 19% di Amerika Serikat atau sekitar 63,7 juta jiwa. Dan kalau saja tim Maria Andrea bisa memanfaatkan vote dari Amerika Hispanik ini, maka bukan tidak mungkin Maria Andrea ini bisa lolos ke final. Apalagi kalau suara dari keturunan Amerika Latin ikut berkontribusi kepadanya, karena Maria ini berasal dari negara Meksiko, maka dipastikan lumbung suara buat Maria ini cukup besar sekali. Fakta ketiga, ada 6 qualifier dari Amerika Serikat. Selain 4 singers yang sudah diulas sebelumnya, ada 2 lagi qualifier yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Orlando yang merupakan seorang komika dan Zion Clark, seorang atlet gulat penyandang disabilitas. Mewakili Amerika Serikat, admin memprediksi yang akan lolos adalah Freedom Singers dan Zion Clark. Khusus untuk penampilan Zion Clark, pada saat audition, story life-nya seperti sengaja ditampilkan dan didramatisir sedemikian rupa sehingga menggugah simpatik setiap yang mendengarkannya. Atraksinya juga sengaja dibalut dengan narasi yang cukup mengharu biru. Menurut penuturannya, Zion Clark ini merupakan anak cacat yang terabaikan dan teraniaya sejak dari kecilnya, karena sejak dari kecil orang tuanya sudah dipenjara. Dia juga dianiaya oleh orang-orang yang menurutnya seharusnya melindungi dirinya. Dari settingan mulai saat awal tampil di panggung, admin curiga kalau Zion Clark ini memang sengaja disetting untuk tetap bertahan di panggung AZT ini. Gimik, drama, sensasi sepertinya sengaja diramu buat membubui kisah kehidupan Zion Clark ini. Resume dari ulasan di atas, maka kita telah mendapatkan 4 nama yang memiliki peluang besar buat dapat lolos ke final, yaitu Roland Abante dari Filipina, Freedom Singers dari Amerika Serikat, CB Unity dari Jepang, dan Zion Clark dari Amerika Serikat. Keempat nama di atas juga memenuhi kriteria analisa data hasil vote di minggu-minggu sebelumnya. Hal ini pernah kita ulas beberapa waktu yang lalu di konten Putri Aryani dipastikan lolos karena fakta ini. Analisa result minggu 1 dan 2, linknya ada di atas ini. Di konten tersebut sudah kita uraikan bahwa dari fakta minggu-minggu sebelumnya, hasil voting itu memiliki pola yang sama, yaitu salah satunya mewakili peserta dari Amerika Serikat dan yang satunya lagi mewakili dari luar Amerika Serikat. Walaupun khusus untuk minggu ketiga hal ini tidak berlaku karena dua-duanya dari luar Amerika Serikat. Pola selanjutnya yaitu salah satunya mewakili disabilitas, dan pola terakhir salah satunya peraih Golden Buzzer. Jika berdasarkan pola hasil voting minggu-minggu sebelumnya, maka admin memprediksikan bahwa yang akan melaju ke final adalah 1. Zion Clark,
dengan alasan mewakili Amerika Serikat dan dia satu-satunya kontestan penyandang disabilitas. Kandidat kedua yaitu CB Unity dengan alasan mewakili kontestan di luar Amerika Serikat dan satu-satunya peraih Golden Buzzer. Yang akan membayangi keduanya adalah Roland Abante dan Freedom Singers. Tetapi mengingat sudah dua kontestan singer yang sudah melaju ke final, yaitu Lavender Darkangelo dan Putri Aryani, maka untuk minggu keempat ini mungkin talent di luar singer itu yang akan lolos. Oke guys, ini hanya prediksi pribadi admin sendiri yang didasarkan pada analisa data hasil voting di 3 minggu semifinal yang sudah lewat. Teman-teman netizen boleh setuju, boleh juga mempunyai analisa yang berbeda. Silakan tuliskan kontestan yang Anda prediksikan lolos yang disertai dengan alasan dan analisanya di ruang komentar. Tongkrongi terus channel Eddie Halp ini untuk mendapatkan info dan ulasan tentang perjalanan EGT season ini dan info-info hiburan menarik lainnya. Mari kita kawal Putri Aryani hingga ke babak grand final dan menjadi the next winner America's Got Talent. Thank you for watching. See you.